Jika kita membahas tentang Aceh tentu tidak akan habis-habisnya. Walau demikian tetap kita akan membahasnya. Timbul satu pertanyaan. Mungkin tidak Aceh kembali pada masa kerajaan seperti tempo dulu? Mungkin ya, mungkin tidak. Kalian tahu tidak kenapa? Karena semua itu memerlukan pemahaman tentang konteks historis, politik, sosial dan budaya yang kompleks. Berikut adalah beberapa pertimbangan utama yang perlu kita ketahui. Ayo kita simak sama-sama video ini sampai selesai. Subhanallah wa dahu wa bihamdihi. Pertama-tama kita bahas dulu bagaimana latar belakang sejarah Aceh. Aceh memiliki sejarah panjang sebagai sebuah kerajaan yang berpengaruh di wilayah Asia Tenggara. Pada puncaknya Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16 dan ke-17 merupakan salah satu kerajaan Islam yang paling kuat di kawasan ini. Aceh memiliki hubungan diplomatik dan perdagangan yang luas dengan negara-negara lain termasuk Kekaisaran Ottoman dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Semua orang pasti sudah tahu, namun tidak salahnya kita ulang kembali biar lebih paham. Lalu, setelah mengalami masa kejayaan, Aceh mulai melemah akibat konflik internal dan eksternal. Sama dengan sekarang malah persis hanya beda masa dan orangnya. Pada akhir abad ke-19 Aceh menjadi bagian dari Hindia Belanda setelah perang panjang dan berdarah. Setelah kemerdekaan Indonesia, Aceh menjadi salah satu provinsi Indonesia meskipun seringkali dengan ketegangan politik antara pemerintah pusat dan masyarakat Aceh. Hebat ya! Setelah Indonesia merdeka, Aceh malah jadi bagian dari negara Indonesia. Ngaka juga pada akhirnya, tahu tidak kenapa? Karena mereka berhasil mengelabuhi Aceh lewat perang saudara yang diciptakan oleh mereka. Ingat ya, perang saudara adalah salah satu cara untuk membuat Aceh lemah dan menjadi lambat dalam hal perubahan baik dari segi pembangunan, ekonomi dan lainnya. Namun orang Aceh tetap masih egois. Buktinya masih mau berlarut-larut dalam skenario dari Belanda, dan siapa satu lagi tinggalkan ketika negara satu lagi di kolom komentar video ini. Aceh jika kita lihat hari ini memang sudah tidak ada daya lagi untuk menuju merdeka. Tahu tidak kenapa? Karena masih dalam perperangan saudara. Dulu diadu domba oleh mereka Belanda dan negara satu lagi. Sekarang yang mengadu domba sesama orang Aceh sendiri malah. Hebat kan Aceh? Aceh sekarang pandainya mencaci maki sesama. Malah ulama tidak lagi berharga. Ulama sekarang dihasut difitnah. Yang fitnah siapa? Orang Aceh sendiri. Setelah Indonesia merdeka, Aceh dimasukkan dalam bagian negara Republik Indonesia, terjadi lagi perang yang sangat berkepanjangan bahkan tidak sedikit korban yang berjatuhan dan mengalami kerugian besar. Jika Anda ingin tahu kebenaran tentang banyaknya korban masa konflik bersenjata yang berlangsung selama beberapa dekade antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan pemerintah Indonesia, Anda bisa mengunjungi channel YouTube Bumoen Datu. Di channel tersebut mereka mengunjungi makam-makam korban konflik Aceh. Konflik ini berakhir bukan karena Aceh merdeka, melainkan dengan perjanjian damai pada tahun 2005 bertepatan setelah tsunami di tahun 2004 silam. Di dalam perjanjian ini memberikan Aceh status otonomi khusus yang memungkinkan adanya hukum syariat dan kebebasan yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya lokal, katanya. Tapi setiap apa yang dilaksanakan sesuai dengan perjanjian dalam damai, selalu menatang dengan hukum lainnya, aneh ya. Kalian pasti tahulah. Kita lanjut lagi ke poin selanjutnya, mengenai kondisi sosial dan budaya saat ini. Budaya dan identitas Aceh sangat dipengaruhi oleh Islam dan sejarah kerajaannya. Meski demikian masyarakat Aceh saat ini hidup dalam kerangka negara Indonesia dengan struktur pemerintahan modern. Implementasi hukum syariat di Aceh merupakan refleksi dari identitas budaya yang kuat tetapi juga memperlihatkan bagaimana sistem tradisional dan modern saling berinteraksi. Poin selanjutnya adalah kemungkinan kembali ke masa kerajaan atau tidak mungkin? Mari kita simak beberapa poin lagi. Pertama, politik dan hukum. Dalam konteks hukum dan politik Indonesia, saat ini tidak ada mekanisme yang memungkinkan pembentukan kembali kerajaan secara resmi dalam struktur negara. Tidak ada sama sekali. Karena konstitusi Indonesia mengakui kesatuan dan kedaulatan negara dan perubahan yang mendasar seperti itu memerlukan amandemen besar terhadap hukum nasional. Yang kedua, kultural dan identitas. Meski secara politik sulit, kebangkitan simbolis dari nilai-nilai dan budaya kerajaan mungkin lebih realistis.
Ini dapat terwujud dalam bentuk penghargaan terhadap sejarah lokal, penguatan budaya dan tradisi Aceh serta peningkatan pariwisata budaya yang menampilkan warisan kerajaan. Mungkin atau tidak kembali pada kerajaan itu semua tergantung pada orang Aceh sendiri. Tapi mustahil, karena Aceh sudah benar-benar lemah dari segala penjuru, salah satunya karena besarnya jumlah perpecahan di antara mereka rakyat Aceh, baik dari segi penafsiran hukum agama dan lainnya. Poin yang ketiga, otonomi khusus. Status otonomi khusus Aceh memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan elemen-elemen sejarah dan budaya ke dalam tata kelola dan kebijakan lokal. Namun ini tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah sahabat Islamic Power, itulah beberapa poin dan penjelasan tentang mungkinkah Aceh kembali pada kerajaan. Semua itu tergantung pada orang Aceh sendiri. Kesimpulannya, meskipun kemungkinan kembali ke sistem kerajaan secara resmi sangat kecil, karena tingkat perpecahan masyarakat di Aceh sudah melampaui batas rata-rata, jangankan untuk kembali seperti kerajaan. Masa perdamaian MOU Helsinki saja mereka tidak mampu memanfaatkan dengan baik. Setelah damai malah lebih parah, generasi Aceh yang sehat sudah mulai langka. Semok warisan budaya dan sejarah kerajaan Aceh terus mempengaruhi identitas dan kebijakan lokal. Penghargaan terhadap sejarah ini dapat memperkuat posisi Aceh dalam konteks Indonesia yang lebih luas, sambil menghormati hak dan aspirasi masyarakat Aceh dalam kerangka negara modern. Upaya menuju integrasi yang lebih baik antara tradisi dan modernitas dapat meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat kohesi sosial di Aceh.